Halo semuanya, perkenalkan saya Fidelis Paskalis Kelau, guru SMKS Suradikara ND Flores NTT. Izinkan saya memaparkan hasil aksi nyata saya modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut rancangan tindakan aksi nyata saya. Pertama, latar belakang. Rancangan tindakan ini adalah hasil dari pemahaman saya sebagai calon guru penggerak dalam materi terkait budaya positif yang saya peroleh melalui pendidikan guru penggerak. SMK S Suradikara ND adalah lingkungan pendidikan yang memerlukan promosi budaya positif di antara siswa dan guru sekolah. Tindakan ini bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai positif, kerjasama, dan sikap yang mendukung lingkungan belajar yang sehat. Yang kedua, tujuan. Tujuan dari tindakan aksi nyata ini adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran siswa dan guru tentang budaya positif. Yang kedua, menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung kerjasama, toleransi, dan penghargaan satu sama lain. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif siswa dalam kegiatan yang promosikan budaya positif. Dan yang keempat, membangun kerjasama dengan orang tua dan komunitas dalam mendukung inisiatif budaya positif. Yang ketiga, tolok ukur. Tolok ukur dari rancangan tindakan aksi nyata ini yang pertama, peningkatan partisipasi siswa dalam kegiatan yang mendukung budaya positif. Yang kedua, penurunan insiden perilaku negatif di sekolah. Yang ketiga, peningkatan rasa persatuan dan kebersamaan di antara siswa, guru. Dan yang keempat, keterlibatan orang tua dalam mendukung inisiatif budaya positif di sekolah. Yang keempat, lini masa tindakan. Lini masa dari tindakan aksi nyata ini yang pertama, persiapan dan perencanaan program diseminasi budaya positif dengan berkolaborasi dengan Bapak Ibu Guru di Sekolah SMKS Suradikara ND. Yang kedua, pelaksanaan program kegiatan positif diseminasi budaya positif di SMKS Suradikara ND. Dan ketiga, evaluasi dan pengukuran dampak program diseminasi budaya positif. Dan yang keempat, penyusunan laporan akhir dan pemantapan inisiatif budaya positif. 5. Dukungan yang dibutuhkan. Dukungan yang dibutuhkan dalam tindakan aksi nyata ini yang pertama, dukungan dan partisipasi aktif dari staf sekolah dalam perencanaan, implementasi, dan pemantauan program diseminasi budaya positif. Dan yang kedua, keterlibatan orang tua dan wali murid dalam mendukung program-program budaya positif di sekolah. Dukungan yang ketiga, kolaborasi dengan komunitas praktisi di sekolah untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang mendukung budaya positif. Dan yang keempat, sumber daya seperti materi edukasi, fasilitas sekolah, dan anggaran yang memadai untuk mendukung inisiatif ini. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi budaya positif di SMK Swasta Suradikara ND. Baik, selamat siang Bapak Ibu Guru. Baik, pada kesempatan ini masih semangat ya kita ini? Masih semangat ya, luar biasa. Baik, pada kesempatan ini pada pertemuan ini saya mengundang Bapak Ibu Guru. Pada kesempatan ini sebetulnya mau memaparkan salah satu aksi nyata dari modul 1.4 pendidikan guru penggerak, yaitu terkait dengan budaya positif, di mana salah satu indikatornya bahwa seorang TGP harus bisa dalam hal ini memaparkan budaya positif, dalam hal ini materi yang sudah didapatkan pada Bapak Ibu Guru di sekolah. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita mulai dengan berdoa. Mungkin saya bisa minta salah satu Bapak Ibu Guru untuk bisa memimpin doa. Mungkin Pak Egas bisa pimpin doa.
Terima kasih Pak Eka sudah membawa kita dalam doa untuk kegiatan pada kesempatan ini. Baik, Bapak Ibu Guru, sesuai dengan tema aksi nyata diseminasi budaya positif di SMKS Surabikara ND. Memaparkan budaya positif, memperkenalkan budaya positif untuk Bapak Ibu Guru yang ada di sini. Ini salah satu aksi nyata. Baik, kira-kira apa saja budaya positif yang mau disampaikan pada kesempatan ini? Ada beberapa poin yang mau disampaikan. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian yang kedua, terkait dengan disiplin positif. Kemudian yang ketiga, 5 kebutuhan dasar manusia. 4, 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian kelima itu adalah hukuman, konsekuensi dan restitusi. Keenam, 5 posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan terakhir ini adalah segitiga restitusi. Baik, ada 8, maka diperkenalkan pada kesempatan ini terkait dengan materi yang sudah diperoleh dalam modul 1.4. Baik, untuk yang pertama terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Kira-kira apa paradigma baru terkait dengan pembelajaran ini? Baik, pembelajaran dengan paradigma baru yang dimaksudkan di sini adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik, profil pelajar Pancasila kita sudah tahu bersama, itu ada 5: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Oke, baik guys. Disiplin positif. Kira-kira apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Oke, masih. Baik, ini masih dikit-dikit kesian. Oke, dalam budaya kita, maka kata disiplin itu sendiri dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Dan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Tapi Ibu Guru bisa paham ya, memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik di sini yang dimaksud adalah motivasi yang memang berasal dari kita sendiri. Sedangkan yang ekstrinsik pasti karena dari luar. Nah, untuk menjawab disiplin positif itu sebetulnya merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sombong, yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Tadi motivasi dari dalam diri dan bukan karena dari ekstrinsik mungkin untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kira-kira apa? 5 kebutuhan. Mungkin pernah dengar ya Bapak Ibu Guru. Ibu Davi apa? Fisiologis. Makan minum.
Apalagi rasa aman, penghargaan. Oke, baik, kita lihat ini. Dia bertahan hidup. Nah, itu makan minum. Untuk kau bisa hidup, ya harus makan minum. Itu penting kebutuhan utama. Itu kalau tidak ada makan pasti. Oke. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ada penguasaan, terus juga kebebasan dan kesenangan. Nah, ini 5 kebutuhan dari manusia. Dan kalau 5 kebutuhan ini tidak terpenuhi, pasti ada sesuatu yang tidak beres. Dan kalau dihubungkan dengan para murid, kalau para murid, nah mungkin tadi kita sudah tahu tentang disiplin positif. Di situ kalau tidak disiplin atau tidak melakukan, sudah mulai berarti kita perlu cek. Pasti salah satu kebutuhan ini tidak terpenuhi. Ketika ini seorang murid melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi bisa lihat apa penyebabnya? Mungkin karena kurang kasih sayang, butuh perhatian, atau mungkin karena mereka mau senang-senang buat sesuatu karena senang. Terus atau mungkin bebas karena belum bebas tertekan, maka mereka mau karena kebutuhan kebebasan. Baik itu tentang kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang berikut itu adalah motivasi perilaku manusia. Apa yang menggerakkan? Menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu. Mungkin tahu mungkin apa yang menggerakkan? Kita buat sesuatu pasti ada sesuatu. Nah, rasa ingin tahu. Ya, berubah. Paling tidak, mau berkembang. Oke, kita lihat ya. Motivasi mendorong yang timbul pada diri, sadar atau tidak, dan itu yang membuat orang. Salah satu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang pasti ada yang di antara ini. Kemudian yang ketiga, ya pilih salah satu menurut dari 3 motivasi. Kan ada 3 motivasi. Yang ketiga, benar sekali kita lihat. Motivasi yang pertama ini adalah motivasi yang paling rendah, ya, paling rendah. Dan kenapa orang ini motivasi bersifat eksternal? Orang buat sesuatu itu karena takut hukuman. Jadi kalau misalnya murid melakukan sesuatu yang takut hukuman, takut dipukul atau dibabak itu berarti motivasi yang pertama, motivasi yang paling rendah. Kemudian motivasi yang kedua, nah ini satu tingkat masih lebih lagi dari yang pertama, di atas motivasi yang pertama, dan ini juga bersifat eksternal. Karena orang berperilaku buat sesuatu supaya dihargai, supaya mungkin mendapat pujian. Ini bagian kedua ini. Dan yang ketiga, ini adalah motivasi yang membuat orang memiliki disiplin positif, di mana orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang diyakini, dan ini bahwa dibuat berdasarkan kesadaran, bukan karena takut hukuman, bukan karena untuk dihargai. Dan yang kelima, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu guru, kami sudah tahu ini kata ini tidak asing lagi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke, hukuman. Nah, hukuman itu adalah apa? Mungkin Bapak Ibu guru yang tahu. Ya, tindakan atas perbuatannya pelanggaran. Iya, pelanggaran. Dan hukuman itu bersifat tiba-tiba, tidak terencana. Anak atau
murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam hukuman ini, jadi tanpa kompromi. Dan hukuman ini bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya terima, atau dalam hal ini guru memberikan hukuman kepada murid dan murid terima, dan ini secara tiba-tiba tanpa kesepakatan. Itu hukuman. Dan hukuman yang diberikan itu bisa berupa fisik, psikis, dan murid disakiti oleh satu perbuatan atau kata-kata. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Apa ini konsekuensi? Konsekuensi sebetulnya sama juga dengan hukuman. Dan ini merupakan tindakan terhadap satu pelanggaran. Hanya saja bahwa kalau hukuman diberikan secara tiba-tiba, tapi konsekuensi ini terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas, disetujui oleh murid dan juga guru. Jadi bukan karena kemauan guru sendiri. Dan umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya, dan konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Dan yang terakhir, bahwa pada konsekuensi ini murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, dan konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Artinya bahwa konsekuensi dibuat berdasarkan kesepakatan antara murid dan juga guru. Dan sebagaimana sikap orang ini guru dalam konsekuensi ini? Guru monitor terus, ya. Dan ketiga, restitusi. Apa itu restitusi? Pernah dengar ya? Restitusi? Setelah itu ditujukan pada korban. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dan ini jelas bahwa dengan ini restitusi ini membantu murid menemukan solusi sendiri. Jadi bukan guru, tapi murid sendiri. Kita hanya mengantar kira-kira solusinya apa. Restitusi juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Dan penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau juga untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, tapi tujuannya menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Dan ini sesuai dengan motivasi yang ketiga tadi. Motivasinya adalah yakin dengan diri sendiri, ya. Terus yang berikut 5 posisi kontrol guru. Nah, ini kita mau lihat kira-kira kita sebagai bapak ibu guru berada pada posisi kontrol yang mana. Kira-kira selama ini. Ada 5 posisi kontrol menurut yang dosen. Yang pertama ini adalah sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Dan yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Oke, baik. Sekarang sama tanya Bapak Ibu guru, kira-kira posisi di mana? 5 ini. Dari 5 posisi ini, masuk posisi yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer. Kalau Ibu Dika mau ngomong, kira-kira posisi mana?
tidak ada pertama mendukung anak. Semua, hampir semua ada ya. Jadi berubah-berubah. Ada sebagai pendukung, ada sebagai teman, ada sebagai pembuat rasa bersalah, pemantau, manajer juga ada. Oh, ada, oke. Baik, kita lihat kira-kira pendukung itu orang yang bagaimana? Coba lihat. Oke, kita lihat di sini. Kalau posisi yang ada di sini, ini sebagai pendukung, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, ini sebetulnya masuk dalam kelompok motivasi eksternal. Bisa lihat ya, motivasi eksternal. Sedangkan yang manajer itu masuk motivasi intrinsik. Tadi kita sudah lewat. Dan kira-kira guru yang bagaimana? Kalau berbuat itu seperti apa? Nah, kami sudah lihat. Kalau guru yang sebagai pemukul, dia akan menghardik. Sering menghardik tidak ini? Menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Di posisi kalau sebagai penghukum, berarti tadi bilang juga sebagai penghukum, berarti ini yang dibuat selama ini ada ini, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, itu penghukum. Oke. Tapi bagaimana dengan membuat orang merasa bersalah? Apa yang dibuat? Ini berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Lalu bagaimana dengan teman? Artinya sebuah juga ya, berceramah menunjukkan kekecewaan. Terus bagaimana dengan teman? Kalau sebagai teman, berarti dia membuat alasan untuk murid-muridnya berusaha seolah-olah sebagai teman ya, membuat murid jadi rasa nyaman seperti temannya sendiri. Lalu sebagai pemantau yang dibuat oleh guru itu adalah menghitung dan mengukur. Kalau yang memantau berarti lihat, oh ini ukur, ini salah, ini tidak, lihat ini, oh ini, jam berapa ini, nah, seperti itu pemantau. Terus sebagai manajer pasti lebih banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajarkan kepada murid untuk melihat kesalahannya, memperbaiki tadi untuk mencari restitusi, yaitu dokter pasti sini. Dan bagaimana kata-kata yang keluar dari guru-guru dengan posisi hukum pembuatan ini sebagai penghukum pasti dulu kata-kata yang sering juga, kalau kamu tidak melakukan saya akan bla. Kalau kamu tidak buat ini, ya ini, angkat itu, ya seperti ini. Ini penghukum. Itu atau mungkin masuk, terangkat, sampai ini ya, itu sudah penghukum. Terus bagaimana membuat orang merasa bersalah? Akhirnya kata yang dikeluar biasa apa? Nah, ya kamu ini sudah buat saya kecewa, buat bapak mama itu sudah kecewa sekali. Kamu ingat tahu tidak? Kalau buat seperti ini, saya kecewa. Orang tua kamu sudah kerja, sehingga dalam membuat, nah seperti itu kata-kata yang keluar pembuatan. Terus bagaimana dengan teman? Nah ini lakukan untuk, nah kamu buat itu untuk bapak ya, untuk ibu ya, seperti itu. Nah atau juga karena sebagai teman, ya sudah kalau ini dia nanti bapak yang buat ya, tidak usah nanti sebentar karena untuk sebagai teman. Dan sebagai pemantau, nah itu tadi sudah lihat dia memantau apa peraturannya, apa konsekuensinya. Sebagai mengukur ini salah, ini tidak. Apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang, dan dia perhatikan, oh ini salah ya. Terus bagaimana dengan ini manajer posisi? Apa yang kita yakini, berarti menyatakan keyakinan kelas. Apa yang kamu yakini tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu mau memperbaiki atau tidak? Kalau kamu memperbaiki dan kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa seperti tentang dirimu, itu sebagai manajer. Bagaimana hasilnya sekarang? Posisi kalau kata begitu berkata terus dengan berbuat, hasilnya ini. Kalau murid, nah, pada posisi guru menerapkan sebagai penghukum, ini murid hasilnya ini murid memberontak. Kita biasa lihat itu yang berontak.
bentuk aksi-aksi. Murid jadi pendendam, mereka dendam, kita buat sehingga kalau dendam, Pak Guru punya motor dan punya sebentar bandung bos, nah itu kan mereka dendam. Atau tunggu sebentar lewat, dia habis itu kan. Atau juga guru ini murid selalu menyalahkan orang lain. Itu hasilnya kalau sebagai posisi penghukum. Membuat orang bersalah, merasa bersalah, nah itu nanti murid akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong, atau juga mempersalahkan dirinya sendiri. Karena apa? Dia merasa bersalah, nanti mempersalahkan diri dan ini menjadi tidak percaya diri kalau anak seperti ini. Dan yang ketiga, sebagai teman, kalau posisi sebagai teman membuat murid merasa tergantung. Dia kalau buat sesuatu, kalau ada guru itu, saya aman sebentar guru itu ada. Jadi dia tergantung pada buat karena ada guru itu. Kalau tidak ada, kalau guru yang lain dia tidak ikut karena dia. Kemudian sebagai pemantau, nah hasilnya ini anak akan menyesuaikan bila diawasi. Artinya bahwa dia buat sesuatu karena dikontrol. Tapi kalau tidak ada bapak ibu guru, ya tidak akan buat karena tidak dikontrol. Terus manajer. Bagaimana tugas posisi sebagai manajer? Nah, pasti hasilnya kira-kira apa perbedaan antara keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Siapa yang bisa tahu kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, kesepakatan kelas lalu peraturan kelas. Nah, keyakinan itu berdasarkan kesepakatan kelas. Sedangkan peraturan wajib, berarti bukan berdasarkan kesepakatan, berarti dari guru ya, dari sekolah. Jadi yang benarnya keyakinan kelas karena berdasarkan kesepakatan peraturan. Oke, benar sekali. Baik, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah serangkaian nilai prinsip atau norma yang diambil oleh komunitas pendidikan tertentu, baik individu, sekolah, bahkan seluruh sekolah. Dan keyakinan itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Dan contoh keyakinan, bagaimana dengan langkah-langkah membuat keyakinan kelas? Tapi ibu guru sudah biasa buat, ini bukan hal yang baru. Ibu ada dasarnya keyakinan kelas. Langkah-langkahnya bagaimana yang sudah dibuat? Yang pertama buat apa? Keyakinan kelas. Kan sudah biasa buat, hanya mau tahu ya. Tanyakan harapan murid. Nah, kemudian apa lagi? Apa kita langsung ya sekarang kita semangat begitu? Yang dibuat selama ini ya, ini pengalaman selama ini kan sudah ada ya. Pertama, melihat kebiasaan-kebiasaan yang kebiasaan. Ibu Wali biasa kan ada. Ibu Wali 11 UBH. Keyakinan keras ada tidak? Perhotelan ada? Langkah-langkahnya bagaimana? Bersama dengan siswa kita memutuskan apa saja kesepakatan untuk semua siswa supaya mereka lebih belajar disiplin. Sebenarnya positif membangun teman. Di situ ada beberapa kesepakatan yang dimana semua siswa menentukan bahwa siapa yang alfa berarti ada rewardnya untuk dia. Seperti itu kesepakatan termasuk saya. Kalau dia anaknya itu terlambat ke sekolah, ada konsekuensinya. Itu kesepakatan yang saya buat di kelas. Begitu.
Dari kelas 11 perhotelan ada. Oh. Oh. Kelas 10 ada keyakinan kelas. Oke baik, kita ingat kepadanya. Kita mau lihat apa sudah buat seperti langkah-langkah ini tidak. Yang pertama itu berdiskusi, dan itu benar tadi sudah benar sekali. Berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu. Ada yang mungkin sudah sebut, ada yang negatif, tapi harus juga jadi positif. Seperti apa contohnya? Ingat, peraturan keyakinan harus dalam bentuk kalimat positif, tidak boleh negatif. Jangan terlambat, jangan buang sampai. Itu dalam bentuk kalimat negatif. Maka model kalau seandainya anak seperti itu, maka itu harus diubah menjadi positif. Bagaimana diubah menjadi kalimat positif, keyakinan positif. Jangan terlambat. Positifnya itu datang tepat waktu. Oke. Prinsipnya itu kalimat keyakinan itu harus kalimat positif, ya, tidak boleh negatif. Terus setelah mengubah menjadi kalimat-kalimat positif, maka juga saring, ya, dalam hal ini peraturan-peraturan itu ada nilai-nilai kebajikan yang diperoleh dari keyakinan itu tidak. Misalnya tadi jangan terlambat sudah dirubah menjadi yang wafiyah, disiplin, ya. Salah satunya itu adalah disiplin. Kemudian setelah itu tadi kalau disebutkan dalam konsekuensi, sebetulnya itu tidak berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kira-kira perbuatan apa yang cocok untuk sesuai dengan keyakinan kelas yang disepakati. Jadi nanti akan sebut saja kira-kira apa. Kemudian yang kelima berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Kira-kira apa perannya atau itu. Kemudian setelah itu meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu, dan setiap bulan itu berdasarkan kesepakatan dari Bapak Ibu guru dengan anak-anak. Kapan bisa meninjau, oh ini sudah jalan atau belum? Baik. Dan ini baik. Kemarin, ini kemudian langkah-langkah. Kemudian kedua setelah sepakat tadi itu peraturan-peraturan dari kalimat positif, kemudian nilai-nilai kebajikan semua ditempel ini, ya, supaya selalu diingat. Ini kemarin ada itu di sini ada langkah peraturan-peraturan, nilai-nilai, terus hal-hal apa yang mau dibuat perannya, terus di sini juga bagaimana sebagai guru buat apa, terus sebagai pernah melakukan salah seperti ini. Nah, terus sekarang coba lihat, ini saya pernah ini video salah satu contohnya. Selamat pagi Maya. Oke. Ini sudah makan belum Maya? Sudah tidak ya? Oke. Ini Maya tahu tidak ini kenapa ini Bapak panggil ke sini? Tidak tahu ya. Dari rumah tadi jam berapa? Saya dari rumah tadi jam 7:15. Jam 7:15. Ini Maya tahu tidak di sekolah kita maksudnya jam berapa? Jam 7:15. Kalau begitu Maya datang jam 7:15. Itu tuh terlambat atau tidak? Terlambat. Oh, terlambat. Kalau begitu menurut Maya terlambat itu baik atau tidak? Satu, Ya, tidak baik. Baik, kalau begitu Maya sudah tahu ya terlambat itu. menstabilkan identitas, ya. Kemudian yang kedua, validasi. Maya, tadi kamu datang terlambat. Bagaimana perasaanmu ketika kamu datang terlambat? Perasaan saya ketika saya terlambat, saya sedikit takut dihukum dan sedikit malu dengan teman-teman yang lain. Oh iya, takut dan malu ya. Baik, tadi kamu bilang takut dan malu. Coba ceritakan kenapa kamu sering datang terlambat. Apa ada alasan tertentu? Coba. Saya sering datang terlambat karena saya setiap malam itu biasanya kecanduan main game. Oh, main game. Oh.
Baik, itu untuk validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Dan teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah pertama dan kedua sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Bayangkan kita tentang kelas yang ideal. Maksudnya ini sudah kita buat dalam keyakinan kelas itu. Kamu mau jadi orang seperti apa? Banyak pertanyaan. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nanti yang mereka inginkan. Sehingga kalau mau seperti itu, maka apa yang mau dibuat? Misalnya kalau terlambat, kira-kira apa yang mau dibuat? Jangan terlambat lagi. Apa yang kami ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab? Ini pertanyaan-pertanyaan di bagian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Maya, apakah kamu masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama? Masih Pak. Nah, coba sebutkan keyakinan apa saja yang masih ingat. Tidak datang terlambat, disiplin, lalu tidak tidur di kelas, tidak menggunakan kalimat kasar saat berada di lingkungan sekolah. Itu saja. Baik, Maya sudah ingat keyakinan kelas, sudah sebutkan beberapa itu. Nah sekarang coba lihat kembali tadi ini masalah keterlambatan. Dan keterlambatan ini mungkin langkah-langkah apa yang Maya ambil supaya bisa mengatasi keterlambatan yang Maya sering lakukan. Mungkin langkah yang akan saya ambil untuk mengatasi keterlambatan saya akan mengurangi bermain HP dan game, menonton anime juga saya akan kurangi, dan mungkin saya akan tidur lebih awal mengingat jarak antara sekolah dan rumah. Yang terakhir, materi pemaparan untuk kita siang ini ada 8 mungkin ada ibu guru yang mau bertanya terkait dengan 8 hal positif yang sudah mungkin perlu ditanyakan. Mau tanyakan? Mungkin belum jelas. Terkait dengan segitiga diskusi, posisi kelompok, Pak Aton katakan ngomong apa saja, terserah silakan. Mau menyampaikan sesuatu bukan harus bertanya atau refleksi mungkin apa komentar apa saja silakan. Siapa memberi komentar? Yuk. Kita semua, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya mau berbagi sedikit tentang materi yang di bagian segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Di bagian menstabilkan identitas. Tadi ada lima yang harus kita bicara dengan anak-anak ketika mereka berbuat salah. Kita sebagai ibu dengan kita bicara dengan bagaimana seperti ini. Berbuat salah tidak ada apa-apa, tidak ada yang sempurna. Saya juga melakukan kesalahan seperti itu, kita bisa menyelesaikan ini. Nah, pertanyaan saya, misalnya ada siswa yang melakukan kesalahan yang sangat fatal. Dia melakukan kesalahan yang sangat fatal, dan apakah bisa kita melakukan kalimat itu terhadap siswa tersebut? Oke, mungkin kesalahan fatal yang bagaimana dalam ini. Kemarin salah satu siswa kita itu tanggal 11 dengan Yogi. Misalnya dia melakukan melakukan Yogi. Saya ada anak yang melakukan tindakan yang fatal dalam hal ini mungkin sudah di luar wajar begitu ya dalam hal ini ya gitu. Dan kalau hal seperti itu terjadi berulang, apakah kita akan ngomong kalimat ini itu kalau seperti itu? Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan juga bisa diberikan dalam hal ini kita menanyakan dia kan melakukan kesalahan misalnya fatal. Kita mau mencari membantu anak supaya bisa tidak boleh
membuat ini lagi ya. Misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa. Dalam ini misalnya yang tadi itu ya, memang salah kata. Tapi bagaimana kita harus membuat anak itu harus bisa menemukan sendiri solusinya. Dalam hal ini berbuat salah itu tidak apa-apa ya, karena mungkin ada juga tidak ada manusia yang sempurna. Dalam hal ini ya bagaimana? Itu kan dia punya kesalahan, berarti perlu bisa juga ya, bisa diberikan kepada itu juga. Gimana? Agak kalau saya sih karena ya ini berat kan kita buat ini dia sudah, kalau kita ini dia ini sudah, kalau secara manusia ya, kalau itu saya bisa cara manusia dia buat ini masalah berat sekali, kenapa kita harus menyukur ya kan? Kalau kita tanya seperti itu misalnya, kalau secara manusia kita lihat misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi karena misalnya kita juga mungkin kadang, tapi maksud tidak buat hal salah seperti yang dia lakukan. Dalam hal ini kita mungkin ada buat kesalahan yang lain, tapi bahwa yang mau kita kejar di sini tujuan menstabilkan identitas, yang mau kita kejar di sini bukan kita mau mencari kesalahan dia. Ya, tujuan utama itu bukan bahwa dia salah atau benar, tapi bagaimana kita membuat dia supaya bisa dalam hal ini menemukan solusinya nanti. Kita kan tadi kan kata berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi yang menjadi tantangan kita sebagai guru orang timur itu karakter anak-anak timur itu berbeda. Jadi kalau kita berbicara dengan kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kalau kita berbicara dengan anak-anak kita dengan karakternya orang timur, misalnya Flores, ini sepertinya bukan pukulan untuk mereka. Jadi tidak ada seperti sentilan untuk mereka, mereka tidak akan merasa. Jadi mungkin ini menjadi PR untuk guru-guru supaya kita bersama-sama harus cari tahu solusinya seperti apa ini, yang khusus untuk menemukan anak-anak yang salah. Jadi supaya kita dengan guru-guru punya satu jawaban yang pas untuk anak. Baik, terima kasih. Itu cocok. Saya seperti itu juga, tidak cocok. Kalau saya ini tidak bisa, mustahil terbagian, tidak bisa. Tapi ketika mau mendengar ini maka tantangan juga, tantangan untuk dalam hal ini saya yang melahirkan tentang segitiga restitusi sebagai seorang guru, dan ini harus bisa menerapkan yang seperti ini. Ini kan budaya positif, maka juga tantangan bagi sebagai seorang guru yang dalam hal ini tadi di budaya timur. Saya juga bagaimana berjuang supaya bisa mampu seperti ini. Dan saya juga merasakan, maka tapi ketika mendapatkan ini, materi tentang ini, gimana ya saya bilang, tapi ya paling tidak kita berjuang untuk ini kan, untuk bisa menerapkan. Dari tadi kita berbicara cenderung kepada individu, artinya menstabilkan identitas yang saya baca dari tadi itu lebih kepada individu kesatuan. Nah, yang mau saya tanyakan di sini, jika seandainya ini terjadi pada satu kelas, misalnya anak melakukan kesalahan seperti yang mungkin Bapak Ibu alami selama ini, misalnya anak yang tidak mau kerja tugas, kemudian aktivitas dengan guru, itu biasanya terjadi dalam satu kelas itu rata-rata bukan hanya satu orang. Itu saya rasa semua Bapak Ibu itu mengalami. Nah, yang menjadi pertanyaan solusinya itu bagaimana? Katanya apakah kita tetap melakukan pendekatan secara individu atau kita buat satu kelas? Karena kalau satu orang kita melakukan pendekatan satu orang itu mungkin ada gampang-gampang susah kan satu orang. Tapi kalau banyak seperti yang tadi dikatakan bahwa anak itu disuruh tugas lagi berulang kali, alasannya macam-macam.
Lalu kita sebagai seorang guru kira-kira solusi apa yang harus kita lakukan supaya anak itu bisa ikut dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Atas ini merasakan pengalaman ya. Oke, tadi mungkin di sini Tadi sudah dipaparkan tentang disiplin positif. Itu lebih kepada penerapan disiplin yang bertujuan dari kesadaran dari diri positif. Kalau kita lihat anak itu sebenarnya itu baik, tapi karena pengaruh dari luar lingkungan sekitar itu yang membentuk karakternya yang baik jadi buruk. Dalam hal ini seperti yang telah kita alami pertama atas perbuatan yang sudah dilakukan oleh anak-anak kita, sebagian, tidak semua di dalam hal ini sebagian yang telah dibuat. Kira-kira solusi kita sebagai guru, kira-kira pendekatan seperti apa yang harus kita bicara, pendekatan dengan anak, pendekatan seperti apa kira-kira agar kesalahan itu tidak terulang dan dia tidak lagi berada di circle yang buruk itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, selamat siang untuk kita semua. Ini bukan pertanyaan tapi serius saja yang sering saya lakukan. Dan ketika tadi Pak sampai di materi tentang menghukum dan lain-lain, saya juga merasa bahwa selama ini saya sering seperti itu. Tapi pada intinya bahwa yang sering saya lakukan selama ini itu seperti misalkan siswa itu melakukan kesalahan yang sudah berulang kali, ditegur tidak pernah ikut, biasanya saya marah dulu dan setelah marah mungkin saya sampaikan sebentar jam istirahat ke siswaan. Nah di sana saya tidak marah lagi, tetapi saya melakukan pendekatan dari hati ke hati. Tapi awal sebelum saya itu saya marah dulu. Kalau mungkin saya pukul dulu, tetapi sebentar saya pesan, sebentar jam istirahat, jam pulang engkau ke sana. Nah dari situ nanti dari situ biasanya saya bilang, saya minta maaf, saya pukul tadi karena begini. Mungkin ini menurut pendidikan guru penggerak mungkin salah, tetapi yang sering saya lakukan biasanya seperti itu. Mungkin ini sering saja. Baik, terima kasih untuk Ibu Gren. Ini di sini tidak untuk lihat ini salah atau tidak. Mendengarkan pemaparan diseminasi budaya positif pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya berikan menjadi bahan refleksi ya, bukan untuk mau memvonis salah, ini salah, ini benar, tidak. Tapi untuk bahan refleksi kita, perjuangan kita, proses, kita sama-sama berproses untuk menjadi lebih baik. Dan kita semua berjuang untuk anak didik kita mau jadi seperti apa. Oke, baik, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Mari kita tutup dengan doa dan minta siapa mau bersedia untuk silakan. Ya. Doa. Alhamdulillah mampus, Bapak dan mampus, kemudian juga pada yang berkehadiran. Terima kasih atas segala penyertaan pada jam hari ini. Ini kami telah selesai melakukan kegiatan kami dan kami akan kembali dengan anaknya masing-masing. Kiranya kami mau berkata, semoga Engkau melindungi kami dalam perjalanan pulang. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepada pemerintahan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.